Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niluh Ria Widayanti dengan NIM 5314200032, kelas D, Program Studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan 5 review jurnal yang berkaitan dengan metode NIST 830 untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Nah, kita masuk pada jurnal pertama. Pada jurnal pertama ini saya mengambil judul tentang penilaian risiko keamanan informasi menggunakan metode NIST 830 dengan studi kasus Sistem Informasi Akademik Universitas XYZ. Jurnal, di sini saya mengambil jurnal, yaitu jurnal Coral IT, Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Volume dan halaman, yaitu ISSN 2460738X, volume 2, nomor 2, halaman 8-13. Tahun, yaitu pada bulan Desember tahun 2016. Penulis, yaitu Weni Syafitri. Reviewer, yaitu Niluh Ria Widayanti, pada tanggal 14 Desember 2022. Pada tujuan penelitian ini, yaitu penelitian dilakukan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan sistem informasi akademik Universitas XYZ seperti berkaitan dengan celah kerawanan keamanan informasi. Sistem ini menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sivitas akademika, sehingga kebutuhan akan keberlangsungan sistem ini semakin panjang. Untuk menyelesaikan permasalahan sistem informasi akademik Universitas XYZ, dibutuhkan manajemen risiko keamanan informasi. Manajemen risiko keamanan informasi dapat diterapkan sebagai pelindung teknologi informasi dari bahaya keamanan informasi seperti virus, hacker, ataupun pencurian data, menimbulkan ancaman besar terhadap aset dan reputasi perusahaan ataupun organisasi. Nah, pada subjek penelitian, subjek dalam penelitian tersebut adalah keamanan informasi dapat melindungi informasi dari berbagai ancaman demi menjamin keberlangsungan proses bisnis. Meminimalisir resiko bisnis, keamanan informasi dapat dibentuk dengan cara menerapkan suatu kontrol yang termasuk di dalamnya kebijakan, proses, prosedur, struktur organisasi, serta fungsi dari perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan NIST SP830 sebagai metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sistem informasi akademik Universitas XYZ. Metode NIST SP830 memiliki 9 langkah untuk melakukan analisa risiko, yaitu karakteristik sistem, identifikasi ancaman, identifikasi kerawanan, analisa kontrol, analisa kecenderungan, analisa dampak, penentuan risiko, rekomendasi kontrol, dan dokumentasi. Nah, pada hasil penelitian, NIST SP830 telah terbukti memberikan wawasan keamanan informasi yang sifatnya telah terbukti memberikan kontribusi yang lebih seperti memberikan wawasan keamanan informasi yang sifatnya konsisten dan komprehensif bagi pengambil kebijakan, pemodelan sumber daya yang terstruktur, wawasan keamanan informasi dapat diterima oleh berbagai pengambil resiko. Penentuan ancaman dapat didefinisikan dengan mudah. Pengambil keputusan tidak ragu-ragu untuk mengambil resiko karena telah diselidiki dengan baik. Nah, keamanan informasi didefinisikan sebagai perlindungan informasi dan sistem informasi dari akses yang tidak sah, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau pengrusakan. Nah, peran keamanan informasi telah menjadi lebih penting karena telah banyak orang, bisnis, dan lembaga pemerintah menyimpan data dalam bentuk digital dengan menggunakan berbagai jenis teknologi. Server Sistem Informasi Akademik telah berpindah dari Universitas XYZ ke provider internet sejak 3 bulan yang lalu.
Pihak provider hanya bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan, misalnya listrik dan internet, sehingga perbaikan ataupun maintenance diserahkan sepenuhnya oleh Universitas XYZ. Salah satunya yaitu melakukan akses secara remote ke dalam server untuk melakukan backup database. Backup tersebut dilakukan secara berkala, minimal 1 bulan sekali. Kemudian, hasil backup tersebut dipindahkan ke DVD. Nah, di sini kita masuk ke kekuatan penelitian. Pada NIST 830, terdapat 2 tahap penting yaitu penilaian resiko dan mitigasi resiko. Tahapan penilaian resiko berdasarkan NIST 830 yaitu menurut Shakim, Hori, dan Sakurai pada tahun 2009. Yang pertama yaitu sistem karakterisasi. Pada tahapan ini, batas-batas dari sistem teknologi informasi harus teridentifikasi, termasuk di dalamnya sumber daya dan informasi. Pada bagian 2 yaitu threat identification, yaitu pertimbangan atas kemungkinan untuk muncul ancaman seperti sumber, potensi kerawanan, dan kontrol yang ada. Yang ketiga yaitu vulnerability identification. Identifikasi terhadap kerawanan digunakan untuk mengembangkan dari daftar kerawanan sistem yang dapat dimanfaatkan nantinya. Nah, pada tahap keempat yaitu kontrol analis, di mana analis terhadap kontrol yang telah dilaksanakan atau direncanakan untuk implementasi oleh organisasi untuk minimalisir atau menghilangkan kemungkinan-kemungkinan pengembangan dari ancaman. Yang kelima ada likelihood determination. Pada proses ranking, terhadap potensi dari kerawanan dapat dilaksanakan dalam lingkungan kerawanan tersebut. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah ancaman atau sumber kemampuan, sifat dari kerawanan tersebut, serta keberadaan dan efektivitas kontrol jika diterapkan. Pada bagian 6 yaitu impact analysis. Tahapan ini digunakan untuk menentukan dampak negatif yang dihasilkan dari keberhasilan penerapan kerawanan. Bagian ketujuh yaitu risk determination, yaitu penilaian tingkat resiko pada sistem IT dilakukan pada langkah ini. Nah, pada bagian ke-8 yaitu control recommendation atau tahapan ini menilai kontrol yang mana dapat mengurangi atau menghilangkan resiko yang telah teridentifikasi. Kontrol yang direkomendasikan sebaiknya harus dapat mengurangi tingkat resiko pada sistem IT dan data kepada tingkat resiko yang dapat diterima. Nah, pada bagian 9 yaitu result documentation. Pada tahap ini dilakukan pengembangan laporan hasil penilaian resiko atau sumber ancaman, kerawanan, resiko yang dinilai dan dikontrol yang direkomendasikan. Nah, tadi kan kita sudah masuk pada kekuatan. Sekarang kita masuk pada kelemahan penelitian. Pada kelemahan penelitian ini, kekurangan dalam penelitian ini yaitu hasil identifikasi celah oleh Acunetics adalah sebanyak 7 celah kerawanan, dikategorikan tinggi dan sedang, serta sebanyak 17 kerawanan dan 28 kerawanan dikategorikan rendah informasi. Berdasarkan hal tersebut, Acunetics menilai bahwa celah kerawanan sistem informasi akademik Universitas XYZ berada pada level 3 Higgs. Nah, hasil asesmen menggunakan tools NIST SP826 berdasarkan sistem karakterisation, yaitu hanya sebatas akses secara logis, tidak secara fisikal. Hal ini dikarenakan server dari sistem informasi akademik berada di pihak ketiga. Tools NIST SP826 terdiri atas 17 kriteria asesmen dan masing-masing kriteria memiliki subkriteria yang berbeda pula. Kriteria yang dipenuhi oleh Sistem Informasi Universitas XYZ dari 17 kriteria, hanya 10 kriteria yang dapat terpenuhi. Namun tidak semua subkriteria yang terpenuhi secara maksimal. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penilaian resiko,
berbasis keamanan informasi Universitas XYZ memiliki 1 tingkat resiko tinggi, 5 tingkat resiko sedang, dan 52 tingkat resiko rendah. Sekarang kita masuk pada jurnal kedua. Pada jurnal kedua ini saya mengambil judul yaitu Analisa Manajemen Risiko pada Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik dengan Kerangka Kerja NIST 830 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Jurnal, di sini saya mengambil jurnal yaitu Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, volume halaman yaitu EISN 2548964X, volume 4, nomor 1, halaman 223-231. Pada tahun yaitu Januari 2020, penulis yaitu Bavian Adi Nugraha, Andi Reza Perdana Kusuma, Aditya Rahmadi. Reviewer yaitu Niluh Ria Widayanti pada tanggal 14 Mei 2022. Nah, pada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa dari tiap ancaman yang ditemukan pada sistem informasi tata naskah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, serta memberikan rekomendasi untuk tiap resiko. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tersebut adalah sistem informasi berbasis web ini berguna untuk mengirimkan naskah dinas secara lebih cepat dan tepat. Sistem informasi ini mirip dengan sistem informasi tata naskah dinas yang digunakan di pemerintahan pusat. Selanjutnya, aplikasi TNDE saat ini digunakan pada versi 2, dan untuk versi selanjutnya, Diskominfo berencana akan dibutuhkan pada sistem operasi Android. TNDE memiliki beberapa fitur, termasuk surat masuk, surat keluar, disposisi surat, dan pengarsipan surat. Nah, pada metode penelitian, sesuai dengan Kerangka Kerja NIST 830, metode pada penelitian analisa manajemen risiko pada sistem informasi tata naskah Dinas Elektronik dengan Kerangka Kerja NIST 830 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dimulai dengan studi literatur dengan mencari dasar teori dari berbagai jurnal atau buku yang memiliki kemiripan dengan penelitian terkait pencairan data dengan wawancara, observasi, dan analisa data dengan kuantitatif. Nah, penelitian ini menggunakan kerangka kerja NIST atau National Institute of Standard and Technology. Metode ini dirancang khusus untuk tipe data kualitatif serta dapat mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengelola risiko teknologi informasi dalam sistem secara keseluruhan. Proses ini sangat lengkap sehingga dapat meliputi semua kegiatan manajemen risiko, mulai dari identifikasi ancaman sampai rekomendasi kontrol menurut Elki pada tahun 2007. Nah, kita masuk pada hasil penelitian. Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik atau TNDE merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk mengirimkan surat dinas ke bagian yang dituju secara cepat dan tepat. Selain itu, dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan surat yang terkirim juga bisa terdaftar dalam arsip komputer secara otomatis. TNDE didukung oleh hardware berupa data center yang berfungsi untuk menyimpan data yang ada sistem informasi ini. Server data center ini menggunakan sistem operasi IBM, mempunyai RAM 60 GB, dan menggunakan prosesor dengan 4 core. Nah, kita masuk pada kekuatan penelitian. Pada kelebihan penelitian ini yaitu TNDE mendukung layanan naskah dinas yang dipegang oleh Biro Umum. Sistem ini mempunyai visi untuk
mendukung Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan konsep sistem elektronik pemerintahan atau e-government. Sistem informasi TNDE berisi data-data yang bersifat privasi. Hal ini terkait dengan kepercayaan kepala dinas terhadap para stafnya yang berada pada dinas terkait. Nah, pada kelemahan penelitian, kekurangan dalam penelitian ini yaitu ancaman bisa terjadi lewat manusia, lingkungan, dan natural. Untuk resiko pada TNDE sesuai dengan metode NIST 830, masih banyak yang bersifat rendah. Dengan total 15 ancaman, hanya satu ancaman yang bersifat medium, yaitu listrik mati. Nah, 14 yang lain masih bersifat rendah. Setelah wawancara dengan pihak yang berwenang, pada masing-masing bidang didapatkan analisa risk appetite dengan hasil 12 ancaman yang bisa ditanggung dan 3 ancaman yang tidak bisa ditanggung. Yaitu jaringan yang terputus, ancaman ini tidak bisa ditanggung karena untuk waktu Diskominfo masih memutuskan 30 menit untuk berganti ke jaringan lain. Data center overhead untuk ancaman ini belum bisa ditanggung karena dari sisi usaha belum ada rencana pemulihan untuk pengambilan data serta perangkat keras yang tersedia. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang membahas tentang manajemen NIST 830, pada sistem informasi tata naskah dinas elektronik pada Diskominfo, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada Diskominfo ditemukan 15 ancaman yang berhubungan dengan sistem informasi TNDE. Hasilnya lebih banyak ancaman yang berhubungan dengan manusia. Sejumlah 9, beberapa di antaranya yaitu disposisi surat sebagian yang salah, yaitu kebakaran, dan pegawai yang tidak mau menggunakan aplikasi. Dibandingkan dengan lingkungan yang hanya 5 salah, satunya yaitu listrik mati, dan data center overhead ataupun sumber daya alam yang punya aksi ancaman yaitu gempa bumi. Bagian kedua yaitu untuk resiko pada TNDE sesuai dengan metode NIST 830 masih banyak yang bersifat rendah. Dengan total 15 ancaman, hanya satu ancaman yang bersifat medium, yaitu listrik mati. 14 yang lain masih bersifat rendah setelah wawancara dengan pihak yang berwenang. Pada masing-masing bidang didapatkan analisa risk appetite dengan hasil 12 ancaman yang bisa ditanggung dan 3 ancaman yang tidak bisa ditanggung, yaitu jaringan yang terputus. Ancaman ini tidak bisa ditanggung karena untuk waktu Diskominfo masih membutuhkan 30 menit untuk berganti ke jaringan lain. Data center overhead untuk ancaman ini belum bisa ditanggung karena dari sisi usaha, belum ada rencana pemulihan untuk pengambilan data serta perangkat keras yang tersedia. Nah, pada bagian ketiga, setelah resiko untuk teridentifikasi rekomendasi kontrol yang diberikan berasal dari NIST 830, pada bagian ini tiap-tiap ancaman akan dipetakan menurut kontrol yang ada. Rekomendasi ini menghasilkan kesimpulan bahwa lebih banyak yang rekomendasi yang sesuai dalam bidang manajemen dibandingkan teknis maupun operasional, seperti pengimplementasian anggota kontrol, keamanan, serta pembagian tugas, tanggung jawab dan akses registrasi pada tiap komputer, pada bagian pencegahan, melakukan tinjauan secara berkala tentang kontrol keamanan untuk memastikan kontrol yang ada tetap efektif pada bagian deteksi, dan penyediaan bantuan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan rencana operasi untuk penyediaan bisnis yang berkelanjutan pada bagian recovery. Kita masuk pada bagian saran. Saran untuk penelitian ini yaitu untuk selanjutnya, dari hasil di atas bisa dilanjutkan ke bagian mitigasi resiko. Karena pada NIST 830, manajemen resiko termasuk risk assessment, mitigasi resiko, dan evaluasi. Penelitian pada laporan ini hanya mengerjakan risk assessment. Untuk selanjutnya dapat dilakukan risk mitigation untuk daftar resiko terkait untuk Dinas Komunikasi dan Informatika pada Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kita masuk pada jurnal yang ketiga. Nah, pada jurnal yang ketiga ini saya mengambil judul
yaitu analisis manajemen resiko, infrastruktur dengan metode NIST, atau National Institute of Standard and Technology, SP830, dengan studi kasus STMIK Rosma. Nah, di sini saya mengambil jurnal, yaitu Jurnal Elektronika dan Komputer. Volume dan halaman yaitu PISSN 1907 0012 print EISSN 2714 5417 online dengan volume 14 nomor 1 halaman 141 sampai 151. Pada tahun Desember 2021, penulis yaitu Anggi Elanda dan Robi Lintang Buana. Reviewer yaitu Niluria Widayanti pada tanggal 14 Mei 2022. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan mempermudah kepada auditor untuk keamanan internet dalam melakukan audit pada IDS atau Intrusion Deletion System, sehingga akan banyak pengembangan ke depannya. Nah, pada subjek dalam penelitian ini yaitu infrastruktur mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, dari jaringan komputer, individu sampai router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Infrastruktur dapat berupa open atau tertutup atau close. Mereka dapat beroperasi melalui koneksi jaringan wireless atau kombinasi antara keduanya. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah sub yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya sampai dengan sistem jaringan terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Nah, kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode NIST SP830 sebagai metode yang akan menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, infrastruktur yang meliputi STMIK Rosma, diantaranya perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi, dan sumber daya manusia yang mendukung sistem informasi. Sumber daya perangkat keras meliputi PC yang digunakan untuk klien, dengan perangkat lunak program aplikasi, Windows 10, Profesional 32, dan 64 bit, sebagai sistem operasinya. Sedangkan perangkat lunak pada server menggunakan OS Linux dan bahasa pemrograman PHP. Data dan informasi meliputi data infrastruktur, data device, data server, serta data staff. Mahasiswa maupun dosen yang berada di STMIK Rosma. Nah, kita masuk pada hasil penelitian. Infrastruktur yang meliputi STMIK Rosma, diantaranya perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi, dan sumber daya manusia yang mendukung sistem informasi. Identifikasi terhadap ancaman pada infrastruktur STMIK Rosma, yaitu asal ancaman berasal dari hacker, cracker, kriminal, komputer, teroris, spionage industri atau kecerdasan perusahaan pemerintahan asing, kepentingan pemerintah lainnya, orang dalam atau karyawan yang kurang terlatih, tidak puas, berbahaya, lalai, tidak jujur atau dipecat. Selanjutnya pada kerentanan ada beberapa contoh dalam berbagai area keamanan, termasuk contoh ancaman yang mungkin mengeksploitasi kerentanan itu. Misalnya, yang pertama ada perangkat keras. Contoh kerentanan yaitu kurangnya pemeliharaan atau kesalahan instalasi media penyimpanan. Contoh ancamannya yaitu pelanggaran pemeliharaan sistem informasi. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Contoh kerentanan yaitu tidak ada atau tidak informasi. Diulangi, yang kedua yaitu perangkat lunak. Contoh kerentanan yaitu tidak ada atau tidak cukup pengujian perangkat lunak. Contoh ancamannya yaitu pencurian media atau dokumen. Pada bagian 3, yaitu jaringan contoh kerentanan yaitu kurangnya bukti pengiriman dan penerimaan pesan. Contoh ancamannya yaitu penyangkalan atas tindakan.
Yang keempat yaitu personel contoh kerentanan, yaitu ketidakhadiran personel. Contoh ancamannya yaitu pelanggaran ketersediaan personel. Yang kelima yaitu situs, contoh kerentanannya yaitu jaringan listrik yang tidak stabil, contoh ancamannya yaitu hilangnya pasokan listrik. Yang keenam, organisasi contoh kerentanan yaitu kurangnya prosedur pemantauan fasilitas, pengolah informasi, contoh ancamannya yaitu penyalahgunaan hak. Nah, infrastruktur STIMIK ROSMA memiliki kontrol analis yang dieksekusi oleh pihak ketiga atau vendor, sehingga akses ke sistem informasi akademik lebih terbatas. Kita masuk pada kekuatan penelitian. Nah, di sini NIST SP830 terbukti memberikan kontribusi yang lebih seperti memberikan wawasan keamanan informasi yang sifatnya konsisten dan komprehensif bagi pengambil kebijakan, pemodelan sumber daya yang terstruktur, wawasan keamanan informasi dapat diterima oleh berbagai pengambil resiko, penentuan ancaman dapat diterima oleh berbagai pengambil resiko. Penentuan ancaman dapat diidentifikasikan dengan mudah. Pengambil keputusan tidak ragu-ragu untuk mengambil resiko karena setiap resiko telah diselidiki dengan baik. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kekuatan penelitian. Sekarang kita masuk pada kelemahan penelitian. Pada kelemahan penelitian ini, yaitu sumber identifikasi ancaman dapat berasal dari salah satu atau beberapa disaster, di antara natural disaster, environment atau teknologi disaster, dan human disaster. Disaster yang sering terjadi pada sistem berbasis web adalah human disaster. Human disaster dapat berupa kesalahan input data dan peretasan. Kesalahan input data biasanya dilakukan oleh pegawai baru yang belum menguasai operasional sistem, sedangkan peretasan biasanya dilakukan oleh hacker atau cracker dengan memanfaatkan celah-celah keamanan website yang masih terbuka. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penilaian risiko berbasis keamanan informasi, infrastruktur STIMIK ROSMA memiliki 1 tingkat risiko tinggi, 5 tingkat risiko sedang, dan 52 tingkat risiko rendah. Saran, yaitu pada penelitian ini diperlukan penelitian lebih lanjut dalam penilaian risiko menggunakan COBIT Framework sebagai audit sistem informasi dan teknologi informasi. Selanjutnya kita masuk pada jurnal yang keempat. Pada jurnal keempat ini saya mengambil judul yaitu tentang penilaian manajemen risiko teknologi informasi menggunakan kuantitatif dan kualitatif risk analysis. Nah, saya menggunakan jurnal Jurnal Sistem Informasi. Volume dan halaman yaitu ISSN 2302 8149 ISSN 2540 9719, volume 10, nomor 3, halaman 527 sampai 537. Pada tahun 2021, penulis yaitu Andri Gerson Rinding Padang, Awaludiah Ambarawati, dan Emam Setiawan. Reviewer yaitu Niluh Riayanti pada tanggal 14 Mei 2022. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perawatan aset teknologi informasi menggunakan kuantitatif risk analysis dan melakukan analis berbagai atribut, resiko, dan ancaman agar mendapatkan mitigasi resiko yang bisa mencegah timbulnya masalah atau kerugian pada unit instalasi IT menggunakan kualitatif risk analysis. Penerapan kuantitatif risk analysis dan kuantitatif risk analysis digunakan untuk mendapatkan rekomendasi manajemen risiko TI yang lebih lengkap secara kuantitatif dan kualitatif pada unit instalasi IT pada RSUD XYZ. Nah, hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi unit instalasi IT pada RSUD XYZ
berupa daftar risiko, aset TI beserta hasil analisis risiko secara kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan melakukan mitigasi risiko. Nah, pada subjek penelitian, yaitu instalasi IT yang berada pada salah satu rumah sakit umum daerah atau RSUD yang berlokasi di wilayah Jawa Timur. Metode penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu analisis resiko kuantitatif, menggunakan metode kuantitatif risk analysis atau QRA, yang memiliki 7 tahapan dalam menganalisis resiko. Sedangkan untuk analisis resiko kuantitatif menggunakan metode NIST SP 830. Nah, kita masuk pada hasil penelitian. Pada penelitian ini, pengelola aset TI, dalam hal ini kepala teknisi instalasi, memberikan spesifikasi dan juga jumlah aset TI yang dimiliki oleh instalasi IT RSUD SYZ. Beberapa jenis aset TI yang dimiliki seperti server, router, desktop, laptop, printer, dan monitor. Total aset TI yang dianalisis adalah aset sejak bulan Juli 2020 sampai Januari 2021 dengan tipe aset TI meliputi server, router, monitor, desktop, laptop, dan printer. Hasil single loss expectancy atau SLE dikalkulasi dengan annualized atau ALE. SLE adalah nilai kerugian terhadap aset TI bila sebuah resiko yang teridentifikasi terjadi. Sedangkan ALE adalah merupakan nilai estimasi kerugian per tahun terhadap aset TI. Jika sebuah resiko yang teridentifikasi terjadi, karakteristik sistem teknologi informasi atau TI menetapkan ruang lingkup upaya penilaian resiko, menggambarkan batasan, otorisasi operasional atau akreditasi, dan memberikan informasi misalnya perangkat keras, perangkat lunak, konektivitas sistem, dan divisi yang bertanggung jawab atau personel pendukung. Nah, sekarang kita masuk pada kekuatan penelitian. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi unit instalasi IT pada RSUD XYZ. Berupa daftar risiko TI beserta hasil analisis risiko secara kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan melakukan mitigasi risiko. Pada metode analisis risiko kuantitatif menggunakan angka numerik untuk menyatakan dampak dan probabilitas. Pada metode analisis risiko kualitatif menggunakan panduan NIST SP 830, di mana pada tahapan ini nantinya dapat digunakan untuk mencari rekomendasi risiko tahapan yang beberapa penelitian di atas belum menggunakannya. Nah, sekarang kita masuk pada kelemahan penelitian. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu dalam 1 tahun ancaman terdapat 2 ancaman terbesar yang menyerang aset TI. Yang pertama adalah kerugian daya atau power loss, dan yang kedua yaitu kerugian komunikasi atau communication loss. Nah, selanjutnya terdapat 4 ancaman yang memiliki nilai across risk 0 rupiah, yaitu kesalahan tidak sengaja atau accidental error, virus komputer, akses paksa dari luar ke sistem atau hang, dan penghentian proses perangkat TI di luar bencana. Ancaman yang memiliki nilai across aset di atas 50 juta rupiah adalah kehilangan daya listrik atau power loss, kehilangan komunikasi atau network loss, bencana alam, penghancuran atau pencurian aset TI, dan pembobolan hak akses. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan penelitian. Nah, penilaian resiko TI pada instalasi IT RSUD XYZ di Jawa Timur menggunakan 2 metode kuantitatif risk analysis dan kualitatif risk analysis memberikan hasil yang saling melengkapi. Penilaian resiko TI menggunakan kuantitatif risk analysis diketahui bahwa aset TI yang memiliki nilai across aset di atas 50 juta rupiah adalah server,
router, CPU, sehingga menjamin resiko TI dapat lebih fokus pada 3 aset TI tersebut. Ancaman yang memiliki nilai across aset di atas 50 juta rupiah adalah kehilangan daya tarik, kehilangan daya listrik atau power loss, kehilangan komunikasi atau network loss, bencana alam, penghancuran atau pencurian aset TI, dan pembobolan hak akses. Penilaian resiko TI menggunakan qualitative risk analysis memberikan hasil bahwa tingkat resiko tinggi adalah sumber daya manusia internal atau SDM eksternal dan sistem dan infrastruktur TI. Rekomendasi manajemen risiko TI dilakukan tidak hanya pada aset TI dan sistem dan infrastruktur TI, tetapi juga pada sumber daya manusia baik internal maupun eksternal. Nah, pengamanan dan perawatan aset TI dan sistem TI dan infrastruktur TI perlu dilakukan secara berkala dan terdokumentasi. Manajemen RSUD XYZ di Jawa Timur hendaknya memberikan perhatian lebih kepada sumber daya manusia internal dengan memberikan investasi jangka panjang berupa pelatihan yang sesuai dengan prioritas skill yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk pada jurnal yang terakhir, yaitu jurnal kelima. Nah, pada jurnal kelima ini saya mengambil judul tentang penilaian resiko teknologi informasi dan keamanan informasi menggunakan framework NIST SP830 dengan studi kasus e-learning Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jurnal, saya menggunakan jurnal Senamika atau Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya. Volume dan alaman yaitu EISBN 978-623-93343, 38, volume 2, nomor 1, halaman 449 sampai 455. Pada tahun 20 April 2021. Penulis yaitu Aditya Rizky, Ari Setiawan, Albert, Kraugus Teliana, M. Riza Akbar Pramudia. Reviewer yaitu Niluria Widayanti pada tanggal 15 Mei 2022. Nah, kita masuk pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian resiko teknologi informasi dan keamanan informasi pada sistem e-learning UPN, Veteran Jakarta dalam melakukan identifikasi bahaya, penentuan tingkat resiko, dan melakukan evaluasi resiko dengan menggunakan framework NIST SP830, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sumber resiko pada sistem e-learning UPN Veteran Jakarta. Nah, pada subjek penelitian, subjek dalam penelitian tersebut adalah e-learning adalah alat vital baik untuk mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. E-learning terhubung dengan network yang membuatnya mudah diupdate, disimpan, didistribusikan, serta membagi instruksi dan informasi secara instan. Nah, sekarang kita masuk pada metode penelitian. Pada penelitian ini dilakukan beberapa alur tahapan, yaitu yang pertama yaitu studi kepustakaan. Dengan melakukan penelaahan untuk pengumpulan data dari buku, literatur, catatan, serta berbagi laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua ada identifikasi risiko, yaitu menentukan resiko yang timbul maupun yang berpotensi timbul di masa yang akan datang dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait proses bisnis yang berjalan. Pada bagian 3, yaitu penilaian resiko, memberi hasil analisis keseluruhan yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap bisnis. Nah, kita masuk pada hasil penelitian, di mana resiko tertinggi berada pada faktor lingkungan dan faktor sistem, di mana UPN Veteran Jakarta harus menyediakan lebih dari satu server yang berada jauh dari lokasi UPN Veteran Jakarta agar mempunyai server yang mampu melakukan backup.
Hal ini berguna apabila server utama mengalami kerusakan atau gangguan akibat bencana alam maupun masalah kelistrikan pada gedung UPN Veteran Jakarta. Kemudian, UPN Veteran Jakarta juga perlu menerapkan web service dengan memanfaatkan API untuk mempermudah sinkronisasi data antar aplikasi agar sistem e-learning tidak lagi bersifat standalone atau terpisah dari sistem kependidikan lainnya, serta membuat sistem autentikasi tidak lagi standar. Nah, pada kekuatan penelitian, kelebihan dalam penelitian ini yaitu e-learning dapat dijadikan sebagai sistem pembelajaran elektronik dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi pada dunia pendidikan melalui kelas maya. E-learning terhubung dengan network yang membuatnya mudah diupdate, disimpan, didistribusikan, serta berbagai instruksi dan informasi secara instan. Nah, tadi kan sudah membahas tentang kekuatan penelitian. Sekarang, kelemahan penelitian. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu sistem e-learning saat ini merupakan sistem yang stand-alone. Artinya sistem tidak terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya, seperti sistem akademik, di mana mengakibatkan data antara kedua sistem tersebut tidak terintegrasi. Akibatnya, penyampaian informasi yang kurang akurat yang mengakibatkan user atau mahasiswa atau dosen harus memastikan kembali validitas yang disampaikan oleh sistem. Kita masuk pada kesimpulan. Setelah melakukan penilaian resiko menggunakan framework NIST SP830 pada e-learning Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, penulis dapat menentukan resiko serta rekomendasi atas mitigasi yang telah ditetapkan. Resiko teknologi informasi pada e-learning Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta antara lain menyangkut tentang sumber daya manusia, kontrol internal, kontrol eksternal, dan sistem informasi itu sendiri. Kemudian, penulis menentukan mitigasi atau strategi pencegahan apabila resiko yang telah dianalisis akan terjadi, di antaranya adalah meningkatkan sistem layanan penyediaan informasi secara berkala, memberikan pelatihan kepada pegawai secara berkala, memelihara sistem keamanan secara berkala, dan meningkatkan keamanan sistem yang ada. Nah, kita masuk pada saran. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penulis memberikan saran bahwa performa sistem e-learning UPN Veteran Jakarta harus ditinggalkan. Kemudian, sistem autentikasi yang harus ditingkatkan dikarenakan bagian ini merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi data-data user yang ada. Nah, itulah tadi presentasi dari saya tentang 5 review jurnal yang berkaitan dengan metode NIST 830. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.